Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini adalah lanjutan dari video sebelumnya mengenai materi pemantulan dan pembiasan. Untuk kali ini, ini pembiasan pada kegiatan pertama untuk kaca pelan paralel. Rumusan masalah dan tujuan. Sebenarnya rumusan masalah dan tujuan pada praktikum kali ini ada beberapa yang tidak tulis karena tidak dilakukan praktikum untuk praktikum tersebut. Nah, yang dilakukan praktikumnya adalah untuk kecapelan paralel, yakni yang pertama, rumusan masalah, faktor apa saja yang mempengaruhi pembiasan cahaya pada kecapelan paralel. Yang kedua, menentukan faktor apa saja yang mempengaruhi pembiasan cahaya pada kaca pelan paralel. Untuk dasar teori, yang pertama, pergeseran cahaya oleh kaca pelan paralel dapat dihitung melalui persamaan T sama dengan D sin I dikurang R dibagi cos R. Indeks bias kaca paralel dapat ditentukan menggunakan hukum Snell, yakni N1 sin I sama dengan N2 sin R. Kemudian N21 sama dengan N2 per N1 sama dengan sin I bagi sin R. Berikut adalah ilustrasinya dan keterangan sebagai berikut. Kemudian ada alat dan prosedur. Alat yang digunakan pada praktikum kali ini yang adalah kaca pelan paralel, jarum, busur, milimeter blok, penggaris, dan pensil. Untuk prosedurnya, simpan kaca pelan paralel di atas milimeter blok, kemudian buat kotak di sekeliling kaca pelan paralel di milimeter blok. Tusuk dua jarum di bagian atas kaca pelan paralel, kemudian tinjau jarum hingga menemukan bagian yang sejajar, lalu simpan jarum di bagian tersebut. Lakukan berulang dengan sudut yang berbeda, lalu hubungkan titik-titiknya, dan amati sudut datang dan sudut pantulnya. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan, yakni di mana ini menggunakan sudut datang yang berbeda-beda. Nah, di sini inilah keterangan sudutnya dengan variasi sudut. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa em, besar sudut mempengaruhi pada besar di pergeseran, yakni dapat kita lihat di sini semakin besar sudut datangnya, maka semakin besar pula pergeseran sudut yang terjadi. Kemudian kita masuk pada pembiasan pada kegiatan yang kedua, yakni pembiasan pada lensa. Sini untuk rumusan masalah dan tujuannya. Yang pertama, rumusan masalah, bagaimana nilai panjang fokus lensa pada lensa cembung dan cekung, bagaimana cara menentukan panjang fokus lensa, bagaimana bayangan yang terbentuk oleh lensa-lensa tersebut. Tujuannya, ini mengetahui nilai panjang fokus lensa pada lensa cembung dan cekung, mengetahui cara menentukan panjang fokus lensa, dan mengetahui bayangan yang terbentuk oleh lensa-lensa tersebut. Untuk dasar teori, pembiasan merupakan perubahan arah sinar cahaya ketika melewati dua medium transparan yang memiliki kerapatan yang berbeda seperti air dan udara. Salah satu alat yang digunakan untuk mempelajari pembiasan adalah lensa. Lensa adalah benda bening yang dibatasi oleh dua permukaan atau lebih dengan paling tidak salah satu permukaan yang merupakan bidang langkung. Lensa memiliki titik fokus F, karakteristik F yang membedakan pembentukan bayangan yang diperoleh selain pengaruh jarak benda ke cermin atau lensa pun berpengaruh, sehingga terkadang terbentuk bayangan yang tegak lurus atau terbalik, dan diperkecil atau diperbesar. Hubungan antara jarak fokus dan jarak benda dan jarak bayangan, baik untuk cermin maupun lensa pada umumnya adalah 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Nah, berikut adalah ilustrasi yang sebelah kiri ini adalah untuk lensa cembung dan yang sebelah kanan untuk lensa cekung. Untuk alat dan prosedur percobaan, yakni yang pertama alat, ya ada bangku optik, dudukan, LED, lensa cembung dan cekung, kemudian ada layar. Untuk prosedur, rangkai alat-alat tersebut seperti gambar di bawah ini. Sini ada layar, ini ada lensa, kemudian ini ada lampu LED. Lakukan perubahan pada layar ataupun LED-nya. Lihat sampai terbentuk bayangan yang jelas, lalu catat jarak-jarak tersebut dari LED ke lensa sebagai S dan dari lensa ke layar sebagai S aksen.
Lakukan hal yang sama pada eksperimen lensa cekung, tetapi di depan lensa cekung diberi lensa cembung, agar bayangan dapat tertangkap pada layar. Nah, kemudian kita masuk pada pembahasan. Nah, di sini kita ada data-datanya berikut. Nah, di sini ada grafik untuk 1 per S terhadap 1 per S aksen. Maka dari sini kita memperoleh eh, nilai gradien sehingga melalui persamaan sebelumnya untuk mencari titik fokus tidak akan kalah nilai untuk cermin cembung sebesar 1,381 eh, 3812155 dan untuk cermin cekung yakni min 1,09244. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.